Kalau untuk proses sendiri yang penting kita proses beli awal itu istilahnya burung itu memang benar-benar siap. Untuk prosesnya nggak terlalu lama mungkin. Proses masteringnya kenari itu gampang. Dan sisi menariknya dari kenari itu seperti itu. Ya kurang lebih antara 17-18 juta itu per bulan. Nama saya Ferry Sandria, umur 34 tahun. Untuk ternak kenari pertama kali waktu pas zaman kuliah di Brawijaya dulu. Waktu itu tahun 2007. Untuk pertama kali ternaknya lokal Mas ya. Ternak kenari lokal, habis itu merambah ke kenari impor jenis Yorkshire itu. Jenis Yorkshire Lancashire itu tahun 2011. Terus habis itu sampai tahun 2007 sampai sekarang ini. Kalau untuk ternak kenari, kalau untuk lokal ya mungkin belajar sendiri masih bisa. Baru setelah proses itu naik ke kenari impor. Kenari impor ya yang jelas kita juga perlu ilmu, ada yang ngajari juga. Waktu itu saya belajar ilmunya itu ke Mas Ruli Malang. Jadi semua ilmu ternak Yorkshire dulu itu saya dapat ilmunya dari Mas Ruli Malang. Jadi kalau kita main kenari impor tanpa ilmu ya bisa jadi mati gitu, atau mungkin nggak bunyi, macet gitu, nggak produksi seperti itu. Kalau ngawali tahun 2007 itu lokal itu berapa? 3 ekor betina, 1 ekor jantan. Jadi terus berkembang, nyisa induan itu sampai akhirnya kurang lebih jadi 30 box. Untuk kenari impornya sendiri tahun 2011 itu beli 3 ekor pertama, terus tambah lagi sekitaran 7 ekor. Jadi total 10 ekor untuk indukan impor tahun 2011 itu. Kalau untuk yang sekarang ini kurang lebih ada 30 ekoran kenari impor jenis IS di tempat ini. Kalau pas belajar itu ya kalau senengnya itu pas lihat kita pertama kali lihat indukan telur. Indukan bertelur terus netes sampai anaknya bisa makan sendiri, terus laku bisa dijual dengan harga lumayan tinggi lah itu. Jadi ada potensi dari sisi ekonomi juga seperti itu. Kalau untuk susahnya sendiri ya itu, kalau indukannya yang kita punya itu kurang terlalu pinter ngelolo, atau indukannya ngelolo itu ngasih makan anaknya. Jadi meloloh anaknya itu kan ada beberapa karakter indukan, ada juga yang nggak mau ngeloloh anakannya, jadi keburu minta kawin lagi, istilahnya birainya terlalu tinggi seperti itu. Jadi kalau karakter yang seperti itu memang susah diubah, itu susahnya seperti itu. Terus kalau indukan mati juga ya namanya kalau peternak indukan mati ya sedih gitu kan. Intinya telaten Mas ya. Kalau untuk ternak kenari ya intinya telaten, sama juga rezeki lah. Rezeki kan ngasih yang kuasa kan, seperti itu. Kalau ternakan ini ada sekitaran 25 sampai, kalau untuk impornya sendiri sekitaran 25. Terus persilangan impor jadi jenis F1, F2 itu ada sekitaran 5 ekor, lainnya lokal. Untuk lokal sendiri cuma buat babysitter. Jadi telurnya burung-burung impor itu nanti kita pindah ke lokal seperti itu. Nyubal kalau bahasa Jawanya itu. Waktu itu lihat kenari warna star blue, kok menarik gitu. Ada kenari warna abu-abu. Ya itu yang bikin ketertarikan pertama kali sama kenari seperti itu. Kenari abu-abu. Kenari warna abu-abu. Kalau orang bilang sekarang star blue. Dulu waktu itu booming-boomingnya kenari star blue tahun 2007 itu. Lokal. Jenis lokal. Harganya masih terbilang cukup tinggi untuk warna-warna yang lain pada waktu itu 2007 itu. Memang unik warnanya, jarang juga kan orang punya warna seperti itu. Sama hobi. Hobinya karena ya itu pertama kali lihat orang ternak kenari kok jadi seneng lihat anaknya gitu. Kalau untuk yang tak ingat sampai sekarang ya pertama untuk pengalaman buruknya ya. Jadi pertama kali saya beli kenari impor jenis Yorkshire itu. Jadi beli tanpa ilmu langsung ke importir, nyoba beli 3, ternyata kenarinya nggak bunyi-bunyi gitu. Berapa itu harganya? Waktu itu sekitaran 4,5 kalau diimportir.
4,5 juta Ya, per betul. ekornya. Jadi 3 ekor itu tidak bunyi-bunyi sudah. Beli 3 ekor ya? Beli 3 ekor Berarti 12. sekitaran 13,5, 13.500.000. Ya, terus. Ternyata akhirnya ketemu Mas Ruli itu, ternyata saya diajari caranya milih kenari impor itu. Jadi milih kenari impor itu yang harus langsung bunyi gitu. Soalnya untuk kenari biasanya kalau cuma sekedar bunyi, ngriwi atau apa gitu, itu susah mau gacor. Dapat ilmu dari Mas Ruli, akhirnya banyak belajar dari Mas Ruli, ya akhirnya ya tahu caranya apa istilahnya ngerawat kenari impor itu. Akhirnya kenari tadi itu bunyi. Ya nggak bunyi, dijual. Akhirnya tak belikan yang bunyi gitu loh. Akhirnya dijual Mas. Dijual yang itu. Mungkin kalau untuk saran aja, kalau untuk beli kenari impor kita harus punya guru atau pembimbing yang bisa bimbing caranya ternak atau pemilihan indukan yang bagus itu seperti apa. Kalau yang menarik dari burung kenari, pertama dari segi warna ya. Terus untuk yang kedua itu dari segi suara. Kenari bisa diproses mastering. Apa itu? Mastering itu istilahnya kenari dari kecil kita tempel sama burung lain. Misalkan contohnya burung yang paling umum sekarang itu paling enak didengar isiannya itu blackroot kan. Jadi anakan kenari mulai dari umur 30 hari ditempel, disendirikan. Jadi dia hanya dengerin suara burung kenari blackroot. Akhirnya kalau besar nanti dia bukan suara kenari sudah. Jadi suara burung blackroot. Jadi proses masteringnya kenari itu gampang. Jadi seperti itu. Ada sisi menariknya dari kenari itu seperti itu. Terus untuk yang ketiganya ya mungkin yang buat menarik itu dari sisi ekonomis juga. Untuk kenari impor itu harganya cenderung stabil. Jadi di saat kenari lokal harganya kondisinya naik turun, kenari impor tetap stabil. Kalau untuk proses sendiri yang penting kita proses beli awal itu istilahnya burung itu memang benar-benar siap. Untuk prosesnya nggak terlalu lama mungkin. Jadi saya cenderung jarang untuk ngecer anakan itu. Lebih condong tak kasihkan ke pengepul anakan itu. Jadi sudah ada teken kontraknya kan. Kalau untuk pengepul sini dari Mojokerto, Trawas. Dulu saya memang basicnya sering ngirim kenari ke Bali kan. Kalau sekarang ya mungkin ada kesibukan lain, usaha lain. Jadi kenari ini kan kenari ini mungkin ya saya kirim daerah lokalan sini sendiri aja. Kadang juga ada lokalan sendiri dari Bangil itu yang ngambil. Pernah kembali juga berarti ya teman usahanya? Usaha itu tahun 2014 sampai 2017 itu sering ngirim ke Bali sana, ke Singaraja. Pernah 2 kali kirim Jakarta, 1 kali kirim Makassar. Untuk harga sendiri kalau di saya untuk anakan Yorkshire lokal, jadi persidangan Yorkshire impor sama Yorkshire impor itu harganya di kisaran 3 sampai 3,5, tergantung postur sama warna juga kan. Kemarin yang terakhir sempat laku agak lumayan 4 juta kemarin. Memang ya dia sangat bagus sekali kan, seperti itu, lebih bagus dari indukannya sendiri hasilnya. Terus untuk F3 sendiri, F3 itu harganya antara 1.750-an, 1.750.000. Untuk F2 sendiri 1.250.000. Kalau F1 itu kan tergantung indukannya. Ada yang indukan lokal biasanya tak jual antara 400-an itulah. Kalau indukannya AF mungkin sekitaran di angka 500.000 seperti itu. Kalau kenari yang terakhir kemarin itu kurang lebih ngejual sekitaran 16 ekor kalau nggak salah. 16 ekor anakan kenari. Jadi 10 ekor F1 itu laku di kisaran antara berapa? 350-500-an. Untuk Yorkshire lokalnya 3 laku 4 juta sama 3 jutaan 2. 10 berarti 15. Ya kurang lebih antara 17-18 juta itu per bulan. Ya untuk harapan saya sendiri sama harapan peternak lain-lainnya ya semoga harga kenari kita tetap stabil. Jadi nggak terlalu kena goncangan kayak harga labet itu kan, habis naik tinggi langsung turun.
Untuk kenari sementara ini kan posisinya masih stabil terus. Ya moga kedepannya masih tetap stabil atau bisa lebih naik lagi gitu. Dan untuk kedepannya semoga peternak-peternak kenari di Indonesia ini bisa nyetak Yorkshire lokal sendiri. Jadi kita punya ring sendiri, Yorkshire Indonesia. Mungkin bisa kita impor ke negara lain. Kayak ya kita contoh lah apa namanya Jerman atau apa Italia itu kan kita kan sering biasanya ngimpor burung dari sana. Kalau bisa ya sebaliknya kita ngimpor burung ke sana. Jadi nyetak burung dengan kualitas yang sangat bagus seperti itu.